Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurjana dari Digital Business Management di 3K1. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin sesuatu nih yang menurut saya super relevan buat kita semua yang belajar bisnis etik, yaitu gimana sebuah brand legendaris kayak Bakmi GM bisa bertahan puluhan tahun, bahkan waktu dihantam rumor-rumor negatif yang cukup serius. Tapi saya nggak cuma mau cerita ulang kasusnya ya, saya mau kasih analisis dan persepsi saya sendiri, termasuk kalau saya berada di posisi manajemennya dan apa yang saya lakukan. Nah, jadi Bakmi GM itu salah satu restoran mie legendaris di Indonesia. Berdiri sejak puluhan tahun dan sejak ekspansi di tahun 80-an, mereka sudah menghadapi tantangan berat, yaitu rumor negatif yang berulang kali menyerang reputasi mereka. Rumornya itu macam-macam teman-teman. Jadi ada yang bilang bakmi jam itu pakai bahan non makanan dalam masakannya. Lalu ada yang lebih ekstrim, ada gosip tentang mereka pakai praktik ilmu hitam. Jadi untuk menarik perhatian pelanggan seperti itu. Jadi kedengarannya kayak nggak masuk akal ya. Tapi dampaknya itu nyata banget ya teman-teman. Jadi karena gosip tersebut, jumlah pelanggan dari bakmi GM itu langsung turun drastis. Ini pelajaran penting di dunia bisnis. Jadi kayak persepsi itu sama kuatnya dengan kenyataan. Kalau masyarakat sudah percaya dengan sebuah rumor, meski itu bohong, damage-nya juga bisa sangat besar. Nah, bakmi GM ini nggak diam, mereka memilih untuk aktif menghadapi rumor itu, bukan menghindar. Jadi mereka fokus pada dua hal utama, yaitu komunikasi yang jujur dan perbaikan yang nyata. Mereka menjelaskan kebenaran ke publik, memperlihatkan transparansi soal bahan-bahan yang mereka gunakan dan tetap menjaga kualitas produk mereka. Menurut saya ini keputusan etis yang tepat. Kenapa? Karena mereka nggak memilih jalan pintas. Mereka nggak beli opini, nggak serang balik, tapi mereka memilih integritas. Dan itu bikin mereka bisa pulih dan bahkan tumbuh sampai sekarang. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan. Kalau saya ada di tim manajemen Bakmi GM, apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi rumor negatif di masa depan? Saya punya 3 strategi utama. Yang pertama yaitu transparan aktif, yaitu di mana di saat orang-orang gampang men-share informasi dalam hitungan detik, tapi kadang informasi mereka itu kadang bohong dan kadang ya nggak jelas. Jadi saya nggak akan menunggu rumor itu jadi besar baru bertindak. Saya akan secara rutin bikin konten yang menunjukkan isi dapur perusahaan kita. Lalu saya menunjukkan proses memasak dan sumber bahan-bahan yang kita gunakan itu berkualitas. Bisa lewat dari Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Contoh nyatanya itu seperti Kaisang dengan Sang Pisang pernah buka dapur terbuka untuk publik pas ada isu soal kebersihan. Hasilnya, kepercayaan publik juga kembali. Nah, ini bukan strategi PR aja, ini juga tentang etis karena kita memberikan hak informasi yang benar kepada konsumen. Lalu kedua yaitu saya akan membentuk tim respon cepat, di mana zaman sekarang rumor itu kayak api, teman-teman. Jadi kalau lambat ditangani itu bisa makin besar dan makin berbahaya untuk perusahaan kita. Nah, saya akan membantu tim khusus yang bertugas memantau media sosial 24/7. Nah, tim ini itu siap untuk merespon dengan data dan fakta, bukan dengan emosi. Karena saya belajar ya dari beberapa kasus brand besar Indonesia yang terlambat merespon, dan akhirnya reputasi mereka itu hancur lebih dalam. Karena menurut saya kecepatan respon itu krusial ya. Dan yang ketiga itu adalah membangun brand ambassador dari komunitas nyata. Nah, menurut saya brand ambassador itu bukan hanya seperti selebritis bayaran aja, tapi seperti pelanggan setia yang benar-benar cinta bakmi GM. Contohnya, mereka itu jauh lebih dipercaya. Jadi ketika ada rumor, suara dari orang yang biasa sudah bertahun-tahun makan di sini itu jauh lebih meyakinkan ketimbang iklan manapun gitu. Jadi ini juga aspek etisnya sih. Jadi kita tidak memanipulasi opini publik, kita hanya memfasilitasi orang yang memang punya pengalaman nyata untuk bersuara. Jadi intinya menghadapi rumor negatif itu bukan soal gimana kita menang dalam perang informasi, tapi soal apakah kita berani berlaku jujur dan transparan. Jadi Bakmi GM ini juga sudah membuktikan ke kita bahwa
bisnis yang bertahan berpuluh-puluh tahun itu bukan yang paling bisa memanipulasi opini, tapi yang paling konsisten menjaga kepercayaan. Dan menurut saya, itu adalah inti dari etika bisnis yang sesungguhnya. Sekian dari video saya ini, terima kasih.